Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang ditujukan kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. J. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya, adalah menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual hanyalah sebagai skenario yang dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. K. Tuduhan kekerasan seksual tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti visum et repertum sebagai pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustofa. Pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh bukti lain. Tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Mustofa memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Maklum dan saksi Susi. Sehingga menyebabkan saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Riki Rijal Wibowo, namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang pergi ke sekolah Taruna Nusantara Magelang bersama dengan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, Putri Candrawati, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Susi, yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Riki Rijal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2, menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Riki Rijal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lantas dalam kamar ajudan tersebut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat.